Oke, hari ini kita bahas tentang kapasitor ya. Ini adalah subbab terakhir di bab 2 ini gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai kita kuis atau ulangan harian. Oke, boleh dibuka buku paketnya halaman 32. Kita bahas tentang kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah salah satu komponen elektronika yang fungsinya itu untuk menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan. Kalau kemarin kita udah belajar tentang ada muatan, ada arus listrik, ada tegangan listrik atau potensial listrik, kemudian ada resistor juga, udah belajar tentang rangkaian resistor. Sekarang kita belajar tentang kapasitor ya. Salah satu pengaplikasian kapasitor tuh kan fungsinya menyimpan energi. Contohnya tuh apa? Contohnya kayak power bank gitu kan. Kalau power bank kan bisa portable, bisa untuk mengisi daya handphone gitu ya. Jadi tuh kan kita biasanya di charge dulu kan power banknya. Jadi tuh kayak ngisi energinya dulu gitu. Setelah tersimpan, akhirnya bisa kita gunakan untuk mencharge HP gitu. Jadi nggak harus tersambung di listrik, di sumber listrik langsung karena udah disimpan tuh energinya di dalam power banknya gitu. Nah, untuk persamaan kapasitor itu mencarinya itu adalah kapasitas kapasitor atau di sini lambangnya adalah C besar. C besar sama dengan kapasitas kapasitor, satuannya adalah F atau farad gitu ya. Rumusnya C sama dengan Q kecil per V besar, di mana Q kecilnya adalah muatan listrik, satuannya coulomb atau C kapital. Kemudian V-nya adalah potensial listrik, satuannya volt ya. Itu untuk mencari kapasitas kapasitor. Berikutnya kita lanjut ke halaman 33. Setelah tadi kita mencari kapasitas kapasitor secara umum, berikutnya kita bahas tentang kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Ya, jadi misalkan ada gambar kapasitor gitu, contohnya ini. Balik lagi ke halaman 32 gitu ya. Jadi itu di sini ada dua keping ya. Misalkan ini ada dua keping. Keping yang pertama muatannya positif, kemudian yang kedua muatannya negatif, terpisah sejauh D, jaraknya D gitu ya. Jadi cara mencari kapasitas nih yang ada di dalam kapasitor ini tuh apa? Yaitu C sama dengan A dikali E0 per D. Jadi ini tuh cuman turunan rumusnya aja. Nanti hasil akhirnya kita dapat ini. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar adalah A dikali E0 per D. Dimana C-nya ini kapasitas kapasitor, A-nya itu luas keping sejajarnya, E0-nya ini adalah permitivitas sebuah konstanta, nanti ada nilainya, dan D ini adalah jarak antar kedua keping yang tadi. Nah, ini berlaku jika di antara dua keping itu isinya adalah udara. Jadi misalkan ini kan dua keping nih, keping pertama, keping kedua, misalkan ini dengan luasan A dipisahkan sejauh D, di tengah-tengah di sini isinya udara, maka rumusnya pakai yang ini, C sama dengan A dikali E0 per D. Nah, gimana kalau di antara dua keping ini ada medium yang lain yang isinya bukan udara? Maka kita balik ke halaman berikutnya, halaman 34. Di sini untuk medium yang bukan udara, maka besar kapasitas kapasitor pada keping sejajarnya adalah yang ini. C sama dengan ER dikali A dikali E0 per D, di mana di sini C-nya itu kapasitas kapasitornya, kemudian ER-nya adalah konstanta di elektrik, yaitu tadi di tengah-tengah keping kapasitornya tadi diisi apa.
Itu konstanta dielektrik biasanya diketahui di soal. Kemudian kali A-nya adalah luas keping sejajar. Ingat satuannya harus dalam SI, maka harus dalam meter kuadrat. Kemudian E0, ini yang tadi Miss bilang, yaitu permitivitas listrik dalam ruang hampa. Yaitu nilainya berupa konstanta ya. Jadi sudah ditentukan nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per NM kuadrat gitu. Kemudian per D-nya adalah jarak antar keping yang tadi gitu. Nah, apa sih yang mempengaruhi nilai kapasitas dari kapasitor keping sejajar? Yang pertama, bentuk kapasitornya atau luasannya. Kan tadi ini dipengaruhi oleh A. A kan berarti luasnya. Kemudian mediumnya apa? Tadi si isinya di antara dua keping tadi, apakah udara ataukah selain udara. Kalau selain udara isinya maka pakai rumus yang ini, ada ER-nya yaitu konstanta dielektrik. Kemudian jarak antar keping itu apa? Yang D gitu. Nah, tadi sudah belajar kapasitor itu apa, kapasitornya, mencari kapasitas kapasitor secara umum seperti apa. Kita juga sudah mencari nilai kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Nah, sekarang kita belajar tentang rangkaian pada kapasitor ya, susunan kapasitor. Sama kayak kemarin kita sudah belajar rangkaian resistor kan. Sekarang kita belajar susunan kapasitor, itu ada di halaman 35. Silakan disimak ya. Nah, yang pertama susunan seri ya, seperti biasa kalau seri itu ya sejajar gitu ya, lurus gitu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan cara menghitung resistor kemarin gitu ya. Kalau di kapasitor, kalau seri mencari kapasitor totalnya justru pakai 1 per gitu. Kalau kemarin kan kalau resistor, kalau seri tinggal dijumlah-jumlah gitu ya. Kalau sekarang justru pada kapasitor susunan seri mencari nilai kapasitas kapasitor totalnya itu 1 per C seri. Jadi seper di jumlah-jumlah 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 gitu. Kemudian kalau seri justru yang nilainya sama tuh muatannya. Jadi muatan total pada rangkaian 3 kapasitor ini sama dengan nilai muatan di C1, sama dengan muatan di C2, sama dengan muatan di C3 gitu. Nah, kalau tegangannya atau potensialnya, justru potensial totalnya di rangkaian seri ini adalah penjumlahan dari potensial di C1, potensial di C2 dan potensial di C3 gitu ya. Kalau kemarin mungkin kita ingat kalau misalkan pada rangkaian seri resistor tuh kalau seri yang sama arusnya voltasenya itu atau tegangannya tuh hasil penjumlahannya gitu. Jadi ini hampir mirip gitu. Bedanya di sini. Ya, bedanya di sini cara menjumlahkan kapasitor totalnya. Jadi kalau di seri Q-nya yang sama ya, dan V-nya itu justru hasil penjumlahan dari masing-masing kapasitornya. Nah, kemudian yang kedua susunan paralel. Udah kenal ya susunan paralel, bentuknya seperti ini. Nah, kalau di paralel justru nilai muatan totalnya adalah penjumlahan dari muatan di C1, C2, dan C3. Dan justru voltasenya atau tegangannya itu nilai voltase totalnya itu sama kayak di V1, V di C1, V di C2, dan V di C3. Ini sama kayak resistor kemarin. Gitu ya, bedanya cara mencari ininya. Susunan paralelnya, dia justru kalau paralel tinggal di jumlah-jumlah gitu. Ya nanti kita belajar untuk latihan soal biar lebih paham. Berikutnya kita bahas tentang energi kapasitor. Besar energi yang tersimpan pada kapasitor itu nilainya adalah W sama dengan setengah CV kuadrat. Di mana W-nya ini adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan setengah CV kuadrat, yaitu setengah C-nya itu kapasitas kapasitor dan V-nya ini adalah beda potensial. Nah, sebenarnya selain rumus ini ada rumus yang lain yang mungkin Miss sambil review kembali dari awal tadi ya. Jadi ini Miss pakai catatan kakak kelas kalian di sini.
kapasitor ya, mungkin Miss ulang lagi sekali lagi. Fungsinya tadi adalah untuk menyimpan muatan listrik dan energi listrik. Mencari kapasitas kapasitor tadi tinggal C sama dengan Q per V. Q-nya muatan, V-nya potensial listrik. Ini bentuk ilustrasi kapasitor ya. Ada dua keping dipisahkan sejauh D. Untuk kapasitas kapasitor keping sejajar, kalau isinya udara maka C sama dengan E0 kali A per D. E0-nya permitivitas udara, nilainya konstanta berupa konstanta, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya tadi adalah luas penampang kapasitornya, kemudian D-nya adalah jarak antara dua kepingnya. Kemudian kalau di antara dua keping itu diisi suatu bahan yang bukan udara ya, diisi bahan dielektrik namanya, maka berubah jadi apa, kan ini E0AD, ada tambahannya ER atau mungkin bisa diganti pakai K, di mana ER atau K ini adalah konstanta di elektriknya. Ini sebenarnya sama rumusnya kayak yang di buku paket tadi, cuman ini dibalik aja cara penulisannya gitu. Mungkin ini biar apal. Oh, ini E0 kali A per D, di sini tinggal ditambahin konstantanya aja ER atau K-nya. Nah, kalau untuk rangkaian kapasitornya, rangkaian seri itu seri kan tadi begini ya, C1, C2, C3. Kemudian di sini ada V tegangan total gitu. Kalau seri pakainya seper nyari kapasitor totalnya, di mana Q totalnya itu Q total keseluruhan itu sama kayak nilai Q di C1, C2 dan C3. Tapi untuk V total yang di sini adalah justru penjumlahan dari V di C1, di C2 dan C3. Untuk rangkaian paralel seperti ini ya, justru mencari kapasitor totalnya tinggal dijumlah-jumlah, di mana Q totalnya justru Q total adalah penjumlahan dari Q di C1, C2 dan C3, sementara V totalnya yang di sini sama nilainya dengan di V1, V2 dan V3. Jadi kita bisa bandingkan antara kapasitor dan resistor, jangan sampai kebalik ya. Kemudian untuk energi kapasitornya itu W sama dengan setengah CV kuadrat, sama kayak yang di buku tadi. Atau bisa juga setengah dikali Q kuadrat per C, atau W sama dengan setengah kali Q kali V. Jadi tergantung dari soal apa yang diketahui. Jadi kita fleksibel saja mau pakai yang mana sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi itu untuk materi kapasitornya. Untuk latihan soalnya setelah ini ya. Oke, ini ada contoh soal. Jadi ada rangkaian 5 kapasitor, di mana 3 kapasitornya ini disusun secara seri, 2 kapasitor lainnya secara paralel, kemudian keduanya ini diparalelkan lagi, di mana nilai potensial totalnya itu 5 volt, dan C1, C2, C3, C4 dan C5-nya sudah diketahui nilainya di sini. Nah, di sini kan satuannya masih dalam mikrofarad ya. Ini sama aja kayak kemarin kan, kita kalau kemarin di bab 1 tuh mikrokulom gitu. Mikro itu masih inget gak? 1 mikro itu 10 pangkat berapa kalau mikro? Berarti min 6 gitu ya. Kalau misalkan nano 10 pangkat min 9. Kalau piko 10 pangkat min 12. Oke. Nah, di sini perintahnya diminta untuk menentukan nilai muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut. Jadi yang ditanya ini adalah muatan total. Muatan tuh lambangnya apa? Muatan kapasitor. Muatan itu lambangnya adalah Q ya. Jadi karena Q total jadi gini. Q total ya. Kita ingat ya tadi rumus untuk mencari kapasitas kapasitor tadi kan C sama dengan I per V besar, atau C-nya kapasitas kapasitor, I-nya muatan, V-nya potensi. Nah, di sini ditanya Q-nya, berarti nanti kita rumuskan jadi Q sama dengan C per V. Karena di sini yang minta total,
Nah, ini untuk contoh yang kedua, misalkan ada rangkaian seperti ini, ya, yang C2, C3-nya seri, kemudian diparalelkan dengan C4, kemudian diserikan lagi dengan C1 dan C5, di mana muatan totalnya di sini 6 volt dan nilai C1, C2, C3, C4 dan C5-nya sudah diketahui, tapi masih dalam mikrofarad. Yang ditanyakan adalah tentukan muatan listrik pada kapasitor C1. Artinya ini yang ditanyakan adalah pada muatan pada C1. Berarti adalah Q1. Berarti yang di sini. Ya, yang di sini nih yang ditanyakan. Nah, pertama langkahnya kita kalau mau nyari Q, ya berarti kan harus Q sama dengan CV gitu ya. Misalkan kita nyari Q total sama dengan C total dan V total. V totalnya sudah diketahui nih yang ini 6 volt, ini V total. Berarti kita harus cari C totalnya dulu. Gimana cara carinya? Kita kerjakan dulu yang ini. Ya, C2 dan C3 kan seri. Kita kerjakan dulu seri. Jadi ini antara C2 dan C3. Berarti kan 1 C23 adalah 1 C2 tambah 1 C3. Berarti 1/3 ditambah 1/6 ya. 1/3 dan 1/6 itu samakan penyebutnya 6 bagi 3 2, ini 1, hasilnya adalah 3/6. Ingat dibalik, C23 sama dengan 6/3, hasilnya adalah 2. Ingat satuannya masih dalam ini 23 ya, mikrofarad. Nah, setelah itu paralel kan ya? Paralel kan sekarang bentuknya jadi begini. Dimana ini adalah C23 dan ini adalah C4. Diparalelkan berarti C23 ditambah C4 ya. Ini C234 ya. C23-nya kita dapat tadi 2 dan C4-nya di situ 7. Nanti kita dapat di sini 9 mikrofarad. Nah, kalau sudah bentuknya sekarang jadi gimana? Jadi sudah diparalelkan kan? Berarti di sini bentuknya jadi begini. Ini C1, ini gabungan antara C234 dan ini adalah C5. Ya kan? C1, C234 tadi ini udah digabungin seri dan paralel, di sini C5. Oke, berarti di sini tinggal seri. Seri dari C1 2 3 4 5. Itu berarti 1 C total gitu ya. Berarti ini sudah totalnya, berarti 1 C1 ditambah 1 C234 ditambah 1 C5. Berarti ini 1 C1 di sini 18 ya. C234 tadi ini 9 tambah C5. C5-nya adalah 18 juga, berarti 1/18. Berarti kita samakan penyebutnya jadi 18. Ini 1, 18 bagi 9 2. Di sini 1, hasilnya adalah 4/18. Ingat ya, dibalik jadinya 18 dibagi 4. Hasilnya adalah 4 kali 4 kan 16, sisa 2, 20 bagi 4 adalah 5, berarti 4,5. Satuannya adalah masih mikrofarad ya, masih mikrofarad. Nah, setelah itu baru kita cari nilai Q-nya pakai yang ini. Nah, kita ingat aturan bahwa pada rangkaian seri ya, pada rangkaian seri nilai apa? Nilai Q totalnya itu sama dengan nilai dari di Q1 sama dengan di Q2 dan sama dengan di Q3 ya. Ini syaratnya ya. Artinya karena yang kita udah tahu nih Q totalnya. Q totalnya dapatnya 4,5 mikrofarad. Berarti sama aja nggak kayak nilai di Q1, sama kayak juga di Q234, sama juga di Q4.
yang ke-5. Berarti kita tahu jawabannya, kita pindah ke sini ya. Berarti Q1 4,5 mikrofarad karena nilainya sama kayak nilai Q totalnya. Kalau mau diubah jadinya 4,5 kali 10 pangkat min 6 farad gitu. Jadi tergantung soalnya. Kalau misalkan pilihan ganda, ikutin pilihan gandanya. Kalau di esai tinggal ikutin perintahnya mau dijadiin farad atau boleh masih dalam mikrofarad gitu.